Salam Fransiskus Pace Ebene. Salam kenal, saya Ibu Mesa BR Sitanggang SPD selaku guru biologi di SMA Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan kombinasi flipped learning, yang mana pembelajaran diferensiasi adalah cara untuk menyesuaikan pembelajaran kepada siswa dengan tujuan mengoptimalkan masing-masing potensi belajar siswa dalam lingkup yang diberikan. Sedangkan flipped learning adalah di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi lebih dahulu dengan tugas yang diberikan guru melalui video pembelajaran sehingga para siswa memiliki bekal ilmu yang dibawa ke sekolah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yakni melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi tingkat keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Penerapan pembelajaran ini berlatar belakang masalah yang ditemukan langsung dari peserta didik. Pembelajaran yang diberlakukan secara merata membuat para siswa merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Dari masalah tersebut, saya melakukan pemetaan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar siswa dengan harapan seluruh peserta didik bertanggung jawab atas kebutuhan belajar yang mereka tentukan, salah satunya pemilihan penyesuaian gaya belajar. Tantangan pun muncul saat pembelajaran dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu tidak semua siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, presentasi, dan memberikan pertanyaan. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut dengan melakukan pendekatan pembelajaran bagian konten mana yang dirasakan sulit dan bekerja sama atas permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan dampak positif. Hasil pembelajaran berdasarkan respon siswa itu sangat efektif karena dalam pembelajaran siswa sudah mulai terlibat aktif berdiskusi, berkolaborasi, dan dalam pemecahan masalah. Adapun sebaliknya, jika tidak terlibat aktif, maka proses pembelajaran tidak berhasil. Dan inilah proses penerapan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian untuk warna kulitnya bagaimana? Bentuknya warna bagaimana ya? Lonjong ya, benar lonjong gitu ya. Kemudian untuk warna kulitnya ini warna kulitnya hijau gitu ya. Teksturnya bagaimana? Apakah lembek atau teman-teman warnanya apa? Kemudian kamu ini mana kamu? Sini kamu lihat. Sini kamu nak. Atau ekosistem gitu. Boleh kalian buat begini, ekosistem buatan yaitu kolam. Tingkat gennya apa? Tingkat spesiesnya apa? Ya. Di sini lebih banyak spesies loh yang kita lihat, benar ya? Tapi ada nggak gen? Cari tahu yuk. Cari tahu ya, mantau ada. Kita tunjukin dulu ya. Mau kalian juga mantau ada. Memang itu. Maka ibu minta dari kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Yang pertama ibu minta dari kelompok kinestetik, yaitu dari kelompok yang depan, yuk depan, kelompok 2 ya. Yang depan, kita untuk kelompok. Pertanyaan nomor 1, apa faktor penyebab terbentuknya keanekaragaman hayati? Jelaskan. Keanekaragaman hayati disebabkan oleh adanya dua faktor, di antaranya ialah genetik dan faktor spesies. Jadi spesies itu gennya sama, tapi spesiesnya berbeda. Contohnya kayak jeruk lemon sampai jeruk nipis, itu dia gennya sama, cuman spesiesnya berbeda. Lalu untuk keanekaragaman gen itu sama jenisnya, sama jenis tanamannya, cuman gennya yang berbeda. Dan contohnya kayak
Keragaman hayati bisa terbentuk karena adanya faktor perbedaan yang menyangkut keunikan suatu spesies dan genetik. Kesimpulan dari hasil proses pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oke, tepuk tangan dong untuk teman saya. Nah, spesies itu terbentuk karena perbedaan komunitas-komunitas. Yang pertama ada, contohnya ada pohon mangga, pohon kelapa, pohon jeruk, dan pohon rambutan. Tuh, datang Daen. Tiba-tiba tuh kirim. Oh, langsung Daen di atas ya. Daen, Gus. Daen pertama ya. Oh, baby langsung ngejar baby. Teman saya. Selain itu materi yang dibahas hari ini juga cukup menarik, yang dimana kita membahas tentang keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati, apa saja yang termasuk keanekaragaman hayati, hingga jenis-jenisnya. Untuk kedepannya saya berharap pembelajaran kita akan tetap seperti ini agar dapat meningkatkan kreativitas kita semua. Oke, terima kasih Victor ya. Terima kasih. Terima kasih yang untuk refleksinya. Franciscus Pace Bene. Saya Gabriel Garnicesa dari kelas 10-2. Saat ini saya akan menyampaikan review saya tentang pembelajaran biologi pada hari Rabu lalu dan pendapat saya tentang pembelajaran field learning yang kurang lebih dilakukan selama 3 minggu di sekolah kita. Yang pertama, review saya tentang pembelajaran biologi pada hari Rabu yang lalu. Menurut saya, pembelajaran biologi hari Rabu yang lalu sudah sangat bagus karena saya dapat melihat objek secara langsung dan saya juga mendapatkan gambaran tentang ekosistem. Selamat pagi Bu, salam Franciscus Pace Bene. Saya Audrey dari kelas 10-2 yang menyampaikan kesan saya terhadap pelajaran biologi kemarin. Menurut saya pelajaran kemarin biologi kemarin itu sangat menyenangkan dan juga gampang untuk dimengerti, sangat mudah banget untuk dimengerti karena kita bisa berkomunikasi secara langsung dan juga berdiskusi secara langsung dengan teman-teman. Dan juga kesan saya untuk pelajaran field learning itu, menurut saya pas untuk di awal-awalnya emang sulit untuk dimengerti, tapi lama-kelamaan secara beradaptasi juga mudah untuk dimengerti dan juga dipahami. Mungkin itu saja kesan-kesan saya terhadap pelajaran biologi kemarin dan juga pelajaran field learning kemarin. Salam Franciscus Pace Bene.